Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmurah NIM 330101800057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis tentang hitbah. Tugas ini guna memenuhi UAS mata kuliah hadis ahkam yang diampu oleh Bapak dosen Sifaul Amin. Langsung saja, hitbah atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan lamaran atau meminang, yang merupakan awal menuju pernikahan. Seorang pria biasanya meminang atau menghitbah seorang wanita yang akan menjadi istrinya. Hitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya, atau hanya melalui perantara yang terpercaya. Jadi, secara umum, definisi hitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal atau calon istri. Untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit memaparkan hadis mengenai hitbah, mulai dari matan hadis, analisa sanad, analisa matan, dan fikih hadis. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Mughirah bin Syu'bah qala khatabtu imra'atan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha fa innahu ahra ayudama bainakuma. Artinya, dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya meminang seorang wanita. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah ia, karena itu akan lebih memantapkan atau melanggengkan kalian berdua. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian asbabul wurud atau sebab-sebab hadis ini turun, yaitu bahwasanya hadis ini dilatar belakangi adanya seorang pemuda sahabat Rasulullah setelah meminang seorang perempuan dari Bani Salamah dari golongan Ansor. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa pemuda tersebut hendak memperistri wanitanya, maka Rasulullah SAW bertanya, pada apakah ia sudah melihat seorang wanita yang akan ia sunting? Kemudian pemuda tersebut menjawab bahwa ia belum melihat wanita tersebut. Maka Rasulullah memperbolehkan pemuda tersebut untuk melihat wanita itu. Kemudian analisis sanad. Yang pertama itu ada takhrij. Penelusuran yang dilakukan terhadap hadis melihat yang menjadi objek kajian yang terdapat dalam kutub At-Tis'ah ditemukan 6 riwayat dan 5 makharij. Di antaranya 1 riwayat Sunan Ad-Darimi, 2 riwayat Musnad Ahmad, 1 riwayat Nasai, 1 riwayat Imam Tirmizi, dan 1 riwayat Ibnu Majah. Dari 6 jalur periwayatan tersebut, pada level sahabat ada 2, yakni Al-Mughirah bin Syu'bah dan Anas bin Malik. Demikian pula pada level tabi'in, juga ada 2 orang yang meriwayatkannya, yakni Bakr bin Abdullah dan Sabit bin Aslam, sehingga hadis ini memiliki syahid dan mutabi. Kemudian analisis sanad. Berdasarkan sanad, ditemukan ada perawi yang dinilai dhaif oleh kritikan hadis, yakni Abu Muawiyah, akan tetapi ada juga yang menilainya asbat atau lebih kuat, dan siqah, yakni Yahya bin Mu'in dan Imam Nasai. Kemudian ada analisis matan. Hukum dasar melihat wanita yang bukan mahram bagi laki-laki atau sebaliknya ialah haram. Laki-laki dan perempuan diwajibkan menahan pandangannya dari yang haram bagi laki-laki maupun wanita, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 30, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Dilanjut untuk perempuan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, katakanlah pada perempuan yang beriman untuk menjaga pandangannya. Dari 2 nas Al-Quran di atas menunjukkan perintah yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam mengendalikan pandangan mata, karena laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan yang sama dalam ketertarikannya. Laki-laki tertarik pada apa-apa yang dimiliki wanita, wanita pun tertarik pada apa-apa yang dimiliki oleh seorang laki-laki.
Meskipun sama, perintahnya yaitu untuk menjaga pandangannya, namun berbeda bagi perempuan, sebagaimana pada kelanjutan Quran Surat An-Nur ayat 31, yakni diperbolehkannya menampilkan bagian tubuh tertentu. Yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Banyak ulama menafsirkan yang nampak daripadanya adalah sebagian wajah dan telapak tangan. Kemudian ada fikih hadis. Seperti pada riwayat Imam Ahmad, hadis tentang melihat perempuan yang dihitbah diriwayatkan perawi lain sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaknya ia melakukannya. Jabir berkata, kemudian aku meminang seorang gadis, dan aku bersembunyi untuk melihatnya, hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu aku pun menikahinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari riwayat ini menunjukkan bolehnya bagi seorang muslim untuk melihat wanita yang hendak dilamarnya. Jumhur ulama hanya membolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangannya. Kemudian, melalui hadis-hadis di atas, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan beberapa golongan dari Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah melihat calon pasangannya saat haidbah. Sementara Al-Hanabilah itu berpendapat bahwa hadis di atas sekedar mengarah kepada kebolehan saja. Kemudian, hikmah dibolehkannya melihat wanita yang ingin dipinang dan dinikahi supaya jiwa merasa tenang untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hal ini berbeda jika seorang pria belum melihat calonnya dan mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran kepada pria yang ingin meminang untuk melihat dahulu calon istrinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sunnahnya melihat wanita sebelum mahidbah adalah sebagian bukan seluruhnya dilakukan atas dasar kehati-hatian, karena pada dasarnya seorang laki-laki itu haram melihat perempuan yang bukan mahramnya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.